Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desa Fitri dengan NIM 2001101129, kelas 5E, jurusan Pendidikan Islam An-Nausia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang program semester atau PROSEM. Di sini PROSEM memiliki 3 komponen. Yang pertama ada tema, yang kedua ada kompetisi dasar, yang ketiga ada alokasi waktu. Di sini saya memilih 5 tema. Tema yang pertama, diriku dalam jangka waktu 3 minggu, sedangkan lingkunganku dalam jangka waktu 4 minggu. Dan yang ketiga, kebutuhanku dalam jangka waktu 4 minggu. Dan yang keempat, binatang dalam jangka waktu 3 minggu. Dan yang terakhir, tanamanku dalam jangka waktu 3 minggu. Jadi dari 5 tema tersebut, dalam jangka waktunya itu 17 minggu efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau RPPM. Nah, RPPM ini adalah turunan dari PROSEM atau program semester. Nah, tadi PROSEM memiliki 3 komponen, yaitu tema, ada kompetisi dasar, dan alokasi waktu. Nah, sedangkan di RPPM ini mempunyai 6 komponen. Yang pertama ada tema, yang kedua ada subtema, yang ketiga ada kompetisi dasar, yang keempat ada materi, yang kelima ada rencana kegiatan, dan yang terakhir alokasi waktu. Nah, di sini saya mengambil tema binatang. Nah, subtema saya mengambil 2 subtema. Yang pertama subtema binatang darat, dan yang kedua subtema binatang air. Sedangkan materi dari binatang darat yaitu binatang ciptaan Tuhan, mengenalkan nama-nama binatang darat, mengenalkan manfaat bagian-bagian tubuh binatang. Sedangkan rencana kegiatan dari binatang darat adalah berdiskusi tentang binatang yang ada di darat, terus menyebutkan binatang yang ada di darat, bercerita tentang binatang yang ada di darat. Nah, sedangkan subtema binatang air, saya mengasih materi tentang binatang ciptaan Tuhan. Yang kedua, mengenalkan nama-nama binatang yang ada di air. Sedangkan rencana kegiatannya itu menyebutkan binatang hidup di air yang ada di alam sekitar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran harian atau RPPH. Nah, RPPH ini turunan dari program mingguan. Nah, sedangkan program mingguan turunan dari program semester. Nah, RPPH ini turunan dari program semester ke program mingguan, kemudian ke RPPH. Sedangkan RPPH ini memiliki 8 komponen. Yang pertama ada tema, yang kedua ada subtema, yang ketiga ada kompetisi dasar, yang keempat ada indikator, yang kelima ada kegiatan pembelajaran, yang keenam ada media atau APE, yang ketujuh ada metode, dan yang terakhir ada alokasi waktu. Nah, di sini saya memiliki atau saya menggunakan tema binatang. Nah, subtemanya itu binatang darat. Sedangkan indikator pencapaian perkembangan yang pertama, anak dapat mengetahui macam-macam nama binatang. Nah, sedangkan materi yang saya berikan mengenalkan nama-nama binatang darat dan binatang ciptaan Tuhan. Sedangkan kegiatan pembelajaran, kegiatan awal memiliki jangka waktu 30 menit karena ada penyambutan, berbaris dan berdoa, masuk kelas, salam dan absen. Sedangkan untuk kegiatan inti 60 menit, untuk kegiatan istirahat 30 menit, dan untuk kegiatan penutup 30 menit. Media yang saya gunakan adalah yang pertama media gambar, binatang, buku hafalan, dan bernyanyi. Nah, sedangkan metode yang saya gunakan adalah yang pertama ada metode tanya jawab, ada observasi, dan catatan anekdot. Nah, selanjutnya setelah kita sudah menyusun program semester, program mingguan, program harian, setelah kita melakukan atau melaksanakan sebuah pembelajaran, otomatis akan ada penilaian. Nah, di sini saya menggunakan penilaian yang mempunyai
5 komponen. Yang pertama ada komponen indikator, yang kedua ada komponen kegiatan pembelajaran, yang ketiga aspek yang diamati, dan yang keempat hasil pengamatan, yang terakhir keterangan. Nah, di sini saya mengamati kelompok A 4 sampai 5 tahun. Nah, di sini indikatornya adalah anak dapat mengetahui macam-macam binatang, sedangkan kegiatan pembelajarannya anak menyebutkan binatang apa saja yang ada di darat. Untuk aspek yang diamati adalah untuk aspek perkembangannya, anak dapat mengembangkan aspek bahasa, kognitif, sosial emosionalnya. Dan sedangkan hasil pengamatannya adalah anak sudah mampu menyebutkan nama-nama binatang yang ada di darat. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.